Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa Fauzia dari 12 IPS 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dampak globalisasi terhadap komunitas lokal melalui proses urbanisasi di Indonesia. Di berbagai penjuru Indonesia, tradisi dan kehidupan pedesaan telah lama menjadi inti dari budaya lokal. Namun, dengan globalisasi, kita telah menyaksikan pertumbuhan pesat kota-kota seperti Jakarta yang menjadi pusat dan ekonomi. Studi kasus pertama kita adalah Jakarta yang telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat berkat globalisasi. Urbanisasi di Jakarta telah menciptakan lapangan pekerjaan baru dan peluang bisnis menarik orang dari seluruh Indonesia. Namun ini juga menghasilkan tantangan seperti kemacetan lalu lintas, tekanan perumahan, dan ketidaksetaraan ekonomi. Di sisi lain, kita dapat melihat dampak positif globalisasi di komunitas lokal. Misalnya, banyak pedagang lokal telah memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk memperluas pasar mereka. Mereka sekarang dapat menjual produk tradisional mereka ke seluruh dunia, membantu pertahankan warisan budaya mereka. Selanjutnya kita berpindah ke Bali, sebuah pulau yang terkenal dengan budaya dan pariwisatanya. Bali telah menjadi destinasi wisata global, menarik jutaan wisatawan setiap tahun. Namun ini telah membawa perubahan budaya, pertunjukan tari tradisional Bali. Misalnya sekarang sering diadaptasi untuk selera wisatawan internasional. Sementara beberapa komunitas lokal telah mendapatkan manfaat dari pariwisata global, yang lain mungkin mengalami tekanan ekonomi dan lingkungan. Dalam studi kasus ini, kita dapat melihat bagaimana globalisasi dan urbanisasi memberikan dampak kompleks pada komunitas lokal di Indonesia. Sementara kita merayakan manfaat globalisasi, kita juga harus memahami tantangan yang dihadapi oleh komunitas lokal kita dan bekerja sama untuk memastikan keseimbangan yang berkelanjutan. Sekian pembahasan dari saya, kurangnya lebih mohon maaf dan terima kasih. Mudik jadi tradisi tahunan yang selalu dinanti. Masyarakat dari seluruh penjuru negeri pulang dari perantauan untuk sejenak menengok kampung halaman sambil bermaaf-maaf. Lebaran usai, masyarakat termasuk warga ibu kota kembali ke perantauan. Seakan juga jadi tradisi, tak sedikit pemudik yang membawa serta sanak keluarga untuk mengadu nasib di ibu kota. Jakarta memang jadi salah satu kota tujuan favorit para pendatang. Sama dengan kota-kota besar lainnya, peningkatan urbanisasi terjadi pasca musim mudik Lebaran. Globalisasi dapat mendukung kemajuan pembangunan di kota, baik dari segi ekonomi, infrastruktur, ataupun komunikasi. Jakarta masih menjadi salah satu kota besar yang menjadi magnet bagi para pemudik. Arus balik Lebaran menjadi momen bagi para pendatang baru untuk mengadu nasib di kota. Walau dengan berbekal modal yang sedikit, lalu apakah yang membuat mereka memiliki tekad tinggi untuk mencari sebuah keberuntungan? Lulus sekolah tahun 2017-2018, lapangan pekerjaan di Lampung tuh sulit, sedikit, yang membuat saya nekat merantau ke ibu kota. Di Jakarta itu lebih enak kerja, dan lapangan pekerjaan di Jakarta itu lebih banyak, dan upahnya juga sesuai. Yang pertama adalah karena terbatasnya lapangan pekerjaan. Masyarakat desa mengandalkan sektor pertanian sebagai pendapatan utama mereka. Pendapatan tersebut dinilai tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka atau pengeluaran mereka. Mereka memilih pindah untuk ke kota karena gaji di kota dinilai lebih menjanjikan. Jika sebuah kota itu melakukan pembangunan, itu otomatis pasti akan menjadi daya tarik bagi kota-kota yang atau penduduk daerah lain yang nggak terlalu dibangun gitu kan persoalannya. Ya seperti ada gula, ya semut akan mengikuti kemana gula itu. Faktor yang kedua adalah pembangunan yang kurang merata. Pembangunan yang terlalu berfokus di kota mengakibatkan fasilitas di desa kurang memadai.
Masyarakat desa menganggap bahwa dengan berpindahnya mereka ke kota, hal tersebut akan mempermudah kehidupan mereka karena lengkapnya fasilitas di sana. Padahal kenyataannya tidak juga. Dampak negatifnya pastinya itu ada pertumbuhan slum area. Kemudian kalau tidak terkontrol ya, tidak dengan jelas diarahkan gitu ya. Kemudian bisa juga dampak negatifnya adalah kejahatan di daerah-daerah perkotaan yang meningkat karena persaingan. Terus kemudian unemployment kalau persaingannya terlalu ketat. Berikutnya adalah stratifikasi yang tajam, di mana perbedaan antara kelas atas dengan kelas bawahnya itu terlalu tajam. Menjadi pemenang dalam kompetisi kaum urban nyatanya tidak mudah. Tidak kuat bersaing, pendatang hanya akan jadi penonton megahnya kota. Menurut pendapat saya, media sosial juga turut andil dalam mendorong adanya urbanisasi. Seringkali media sosial mengekspos kemajuan dari ibu kota yang seakan-akan menyihir masyarakat dari daerah untuk datang. Padahal dalam realitanya, kehidupan di kota tidaklah seindah yang dibayangkan. Banyaknya masyarakat daerah yang melakukan urbanisasi mengakibatkan persaingan tinggi di kota. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin akan semakin tajam. Kriminalitas akan meningkat karena adanya persaingan tadi. Hanya orang yang berpendidikan dan memiliki keahlian saja yang dapat tinggal dan bertahan di kota. Jika tidak, dikhawatirkan masyarakat daerah akan menumpuk di slum area atau pemukiman kumuh. Perkenalkan, nama saya Faridul Widi Septianto. Saya akan memaparkan video analisis tentang urbanisasi di tengah pandemi. Perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan telah menjadi fenomena yang selalu terjadi setelah Hari Raya Idul Fitri. Biasanya fenomena itu letak dengan arus mudik dan arus balik setelah Idul Fitri atau Lebaran. Pandangan warga setempat terhadap kisah sukses pemudik menjadi data pikat bagi warga untuk mencari keberuntungan hidup di perkotaan. Perpindahan yang lazim disebut sebagai urbanisasi itu terjadi dengan sejumlah alasan. Yang pertama, kesempatan atau peluang pekerjaan yang beruntung pada pertimbangan pendapatan. Yang kedua, tentang yang dihadapi pada usaha sektor pertanian yang dinilai semakin berat, beban biaya pengelolaan lahan yang dinilai semakin berat dibanding harga jual produksi. Hal itu memicu sebagai warga, terutama anak-anak muda, meninggalkan kampungnya untuk mengembara mencari kehidupan ke perkotaan. Fenomena itu mengakibatkan sektor pertanian kehilangan kader-kader muda. Sebagai lahan pertanian di Lampung Tengah misalnya dibuka oleh Belanda tahun 1930-an melalui program kolonisasi. Pertanian-pertanian didatangi dari Pulau Jawa, kemudian ditempatkan secara berkelompok di bidang-bidang yang diberi nomor 1 hingga sampai 60-an. Lambat laun kelompok berbidang-bidang itu berkembang menjadi perkampungan dan kini menjadi desa. Bahkan telah ada pula yang dimerekakan menjadi kelurahan dan kecamatan. Lebih 9 di desa Warsa pertanian menjadi tumpuan hidup para peserta program kolonisasi itu. Tapi kini pertaniannya kebanyakan adalah orang-orang tua karena anak-anak muda memilih ke kota. Kota juga diperspesifikkan seperti lilin yang bersinar terang, sementara laron mengerubuti ketika warga DKI Jakarta dan sekitar masyarakat pedesaan harga cabai sehingga 150.000 per kilogram. Petani merasakan harga jual jauh sekali di bawah itu. Itu yang sedang terjadi hari-hari ini, kendati tak sedahsyat masa normal. Urbanisasi termasuk anak-anak muda sedang terjadi
Mereka pun menyasar Jakarta dan sekitarnya pada periode setelah Lebaran hingga 20 Mei lalu. Hampir 5.000 kaum urban telah masuk Jakarta. Mereka beranjak dari daerah bersama dengan arus balik, diajak atau ikut teman sekampungnya atau saudara atau kerabatnya. Pelaksanaan tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Budi Awaludin, menyampaikan data bahwa hingga 20 Mei lalu sebanyak 4.696 warga tak berKTP DKI atau pendataan baru masuk ke Jakarta setelah mudik Lebaran 2021. Jumlah ini berdasarkan hasil rekapitulasi dari aplikasi data warga terhadap para pemudik yang tiba di Jakarta sebagai sebuah kota yang terbuka terhadap para pemudik tiba di Jakarta DKI atau pendataan baru masuk Jakarta setelah berKTP DKI atau pendatang baru masuk ke Jakarta setelah mudik Lebaran 2021. Jumlah ini berdasarkan hasil rekapitulasi dari aplikasi data warga terhadap para pemudik yang tiba di Jakarta sebagai sebuah kota yang terbuka terhadap mobilitas warga. Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sama sekali tidak bisa melarang pendatang baru masuk ibu kota usai Idul Fitri 1942 Hijriah ini. Siapa saja boleh datang ke Jakarta. Yang terpenting menyertakan dokumen-dokumen terkait seperti dokumen kependudukan dan surat bukti hasil tes antigen atau cek reaction. Apalagi mereka datang dengan kepentingan seperti kuliah, bekerja, dan mencari pekerjaan. Saat ini sebenarnya beragam bantuan telah dikucurkan pemerintahan untuk menggerakkan sektor pertanian. Struktur dari sarana produksi pertanian juga disiapkan. Salah satu perlu dioptimalkan adalah kebijakan untuk mengurangi disparitas harga agar petani merasakan harga jual yang tidak terlalu jauh dengan harga pasar di kota. Tujuannya tak lain untuk menumbuhkan kader-kader muda yang tangguh di bidang pertanian. Dengan demikian ada kepastian dari kalkulasi antara produksi dan pemasaran dengan harga yang menarik. Itu dia video dari saya, urbanisasi di tengah pandemi, yang saya analisis. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramanda Raffi Muzaki dari kelas 12 IPS 2. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang studi kasus urbanisasi dan peran penarik beca dalam masyarakat lokal pada tahun 1970 hingga 1998. Apa sih urbanisasi? Jadi urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk desa menuju ke kota. Perubahan ini itu terjadi karena banyak sekali penduduk desa ingin ke kota untuk kuliah, sekolah, maupun mencari pekerjaan. Urbanisasi di Indonesia ini berkembang semakin pesat karena banyak orang pindah dari desa ke kota-kota besar dalam pencarian peluang ekonomi. Sebagai akibat dari urbanisasi ini, penarik beca menjadi semakin umum di kota-kota sebagai alat transportasi lokal yang murah. Mereka umumnya adalah orang-orang dengan tingkat pendidikan yang rendah dan terbatas dalam pilihan pekerjaan. Dampak ekonomi pertama globalisasi terhadap komunitas penarik beca adalah persaingan yang semakin ketat. Perkembangan teknologi dan transportasi modern membawa persaingan dengan moda transportasi lain, seperti taksi, bus, Grab yang lebih efisien. Selain itu, urbanisasi dan globalisasi juga membawa dampak sosial pada penarik beca. Mereka seringkali tinggal di pemukiman kumuh dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Globalisasi juga membawa pengaruh budaya dari luar yang menciptakan konflik dan nilai-nilai dan perubahan normal sosial di dalam komunitas penarik beca.
Di masa sekarang ini juga banyak banget kota-kota di Indonesia mulai melarang becak sebagai bagian dari upaya modernisasi untuk perkotaan. Jadi keputusan ini itu memengaruhi penarik becak secara signifikan, memaksa mereka untuk mencari pekerjaan lain atau menghadapi ketidakpastian ekonomi. Dalam mengatasi dampak globalisasi pada komunitas penarik becak, penting untuk mencari solusi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini bisa mencakup latihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi lokal, serta perlindungan sosial bagi kelompok-kelompok yang terdampak. Selain itu, pemerintah perlu memainkan peran penting dalam merancang kebijakan yang mendukung komunitas lokal sambil mempromosikan modernisasi perkotaan yang berlanjut. Jadi kenapa beca mulai ditinggalkan oleh masyarakat dan sepi peminatnya itu karena beca itu dinilai tidak efisien dibanding transportasi yang lainnya. Ini berkaitan dengan globalisasi itu, dengan kemajuan teknologi. Karena beca itu dinilai tidak efisien karena sudah ada taksi, ada bus. Kalau sekarang ini sudah ada Grab atau Gojek atau taksi online. Sehingga mereka mencari pekerjaan ke kota-kota lain.